Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran tematik. Apakah sudah dipersiapkan buku tematik tema 2? Ya, dipersiapkan terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Silakan dibuka bukunya halaman 2. Di situ ada sedikit bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu. Di situ, setelah kalian baca, kita akan belajar tentang peta pikiran. Sebelumnya pasti sudah dijelaskan di kelas 4 tentang peta pikiran. Kita akan belajar kembali tentang peta pikiran. Di halaman 3, di situ sudah ada sebuah peta pikiran. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan. Contohnya, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Di mana ikan hias itu dipiara? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut kalian bisa menjawabnya setelah kalian membaca bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Nanti kalian isi sendiri di rumah sambil latihan di rumah ya. Tidak perlu dikumpulkan jawabannya. Di tema 2 kita akan belajar tentang pernapasan ya. Baik itu pernapasan hewan dan pernapasan manusia. Kita akan belajar pernapasan pada hewan terlebih dahulu. Pernapasan pada hewan sama saja seperti manusia. Jadi mengambil gas oksigen dan membuang karbon dioksida. Kemudian kita akan belajar terlebih dahulu tentang pernapasan pada cacing tanah. Siapa yang pernah tahu bahwa cacing tanah itu selalu basah dan berlendir? Kenapa seperti itu? Nah, karena cacing itu memang dibentuk seperti itu kulitnya, jadi dia itu selalu basah dan berlendir, dan cacing itu suka di tempat yang lembab, di dalam tanah yang lembab. Agar apa? Agar kulitnya atau tubuhnya selalu basah dan berlendir. Karena apa? Karena cacing tanah itu dia itu tidak mempunyai alat pernapasan yang khusus, jadi tidak mempunyai paru-paru atau lain sebagainya. Karena apa? Karena cacing tanah itu bernafas menggunakan atau melalui permukaan kulit. Jadi permukaan kulitnya itu digunakan untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Kalian bisa melihat gambar yang sudah Bu Nanda tampilkan. Jadi permukaan kulit cacing itu tipis, ada pembuluh darahnya, kemudian nanti oksigennya akan masuk melalui kulitnya, diikat oleh darah, kemudian nanti diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, sisa dari pembakaran dari dalam tubuhnya nanti akan dikeluarkan, yaitu yang berupa apa? Gas karbon dioksida. Dan sama juga dikeluarkan juga melalui permukaan kulit ya. Jadi cacing tanah itu bernafasnya menggunakan atau melalui permukaan kulit. Setelah itu, kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada serangga. Serangga itu apa saja? Banyak ya, ada kupu-kupu, ada lebah, ada jangkrik, ada belalang, macam-macam. Nah, pernapasan pada serangga sama saja seperti manusia ya. Ya, sama seperti cacing juga, menghisap oksigen dan membuang atau melepaskan karbon dioksida. Jadi, kalau pernapasan pada serangga itu berbeda dengan hewan lain. Jadi, dia bernapas menggunakan trakea. Jadi, trakea itu ada di dalam tubuhnya yang berbentuk seperti tabung-tabung yang memiliki percabangan yang banyak di dalam tubuh serangga. Nah, nanti udara atau oksigen yang akan masuk ke dalam tubuh serangga akan masuknya melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Ya, kalian lihat di gambar yang sudah Bu Nanda tampilkan. Jadi,
lubang-lubang kecil atau pori-pori kecil itu adalah tempat masuk udara atau gas oksigen ya. Jadi nanti gas oksigennya masuk melalui spirakel, kemudian nanti pada trakea akan disebarkan udaranya atau gas oksigennya diedarkan ke seluruh tubuh ya. Setelah diedarkan ke seluruh tubuh, nanti gas karbon dioksidanya juga dibuang melalui lubang spirakel. Jadi sama ya, oksigen dan karbon dioksidanya masuk dan keluarnya sama-sama melalui lubang spirakel. Selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada ikan. Ikan sama saja, semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk tetap hidup ya. Jadi ikan juga bernafas memerlukan oksigen. Alat pernapasan pada ikan apa? Pernapasan pada ikan apa? Siapa yang pernah tahu? Ya, ikan bernapas menggunakan insang. Insang itu mirip dengan saringan. Jadi, insang itu berbentuk lembaran tipis yang berwarna merah muda dan selalu lembab. Jika kalian melihat ibu kalian sedang membeli ikan, kemudian membawanya ke rumah dan membersihkan ikan tersebut, kalian pasti akan melihat yang namanya insang. Jadi setiap ikan itu mempunyai insang karena alat pernapasan pada ikan adalah insang ya. Jadi insang itu berfungsi untuk menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Di dalam insang terdapat pembuluh darah. Nah, pembuluh darahnya itu yang dapat menyerap oksigen, kemudian melepaskan melepaskan karbon dioksida ya. Bunda mempunyai dua gambar. Yang sebelah kiri adalah sistem pernapasan pada ikan dan yang sebelah kanan adalah gambar aliran air saat ikan bernapas ya. Jadi pada gambarnya itu di sebelah kiri adalah gambar jika saat ikan memulai pernapasan. Jadi insangnya mengembang ya, membuka dan rongga mulutnya juga mengembang karena menghisap air. Kalau yang sebelah kanan, dia menunjukkan gambarnya itu mulut ikannya menutup. Jadi tutup insangnya juga menutup. Nah, di situ gerakan mulut ikan dan tutup insangnya bersamaan memompa air keluar dari rongga insang ya. Jadi di situ ada yang mengembang, ada yang mengempis ya. Kalau mengembang itu berarti sedang memulai pernapasan, kalau mengempis berarti dia mengeluarkan karbon dioksida dan air. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi itu apa? Hewan yang hidup di darat dan di air. Contohnya katak ya. Jadi kita waktu kelas 4 kita sudah belajar tentang daur hidup hewan katak atau metamorfosis katak ya kan. Jadi sebelum dia menjadi katak, dia menjadi seekor kecebong ya. Jadi kalau pernapasan kecebong dengan katak itu berbeda, meskipun sama-sama nantinya juga menjadi katak ya, tapi dia memiliki sistem pernapasan yang berbeda. Untuk kecebong, sebelum dia menjadi katak, kecebong itu dia mempunyai lembaran-lembaran kulit yang halus mengandung kapiler darah. Jadi saat dia berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang. Jadi dia mirip seperti ikan. Saat dia menjadi kecebong, dia akan bernapas menggunakan insang. Kemudian berganti hari demi hari, insang tersebut lama-lama akan menyusut dan kemudian insang tersebut akan berganti menjadi paru-paru ya. Jadi
ketika dia sudah menjadi katak, dia akan berubah alat pernapasannya sudah tidak insang lagi tapi menjadi paru-paru ya. Jadi berbeda ya, saat masih menjadi kecebong, dia bernapas menggunakan insang mirip seperti ikan. Namun, ketika dia sudah berubah menjadi katak dewasa, insangnya akan menyusut dan berubah fungsinya akan menjadi paru-paru ya. Ingat-ingat ya perbedaan. Kemudian, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Apa saja hewan yang termasuk reptil? Ada ular, ada katak, cicak, buaya, biawak. Nah, itu contoh-contoh hewan yang termasuk jenis reptil. Reptil ada banyak ya macam-macamnya yang tadi Bu Nanda sudah sebutkan. Bu Nanda akan memberikan satu contoh yang digambar yaitu ular. Ular atau reptil bernapas menggunakan paru-paru. Jadi ular, kadal, cicak, buaya, biawak juga menggunakan paru-paru. Dia sama seperti manusia, membutuhkan oksigen, udara masuknya melalui hidung. Jadi masuk melalui hidung, kemudian ke batang tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru ya, seperti itu. Kemudian untuk paru-paru reptil terletak di rongga dadanya dan dilindungi oleh tulang rusuk. Ya, seperti itu ya. Itu yang Bu Nanda contohkan adalah reptil yaitu ular. Nah, kalau buaya yang sering berkubang di air. Jadi buaya itu kan suka berkubang di air. Nah, dia mempunyai hidung. Hidungnya jika menyelam, kira hidungnya kemasukan air tidak? Nah, jadi kalau buaya, dia itu mempunyai lubang hidung, namun saat dia menyelam, lubang hidungnya akan ditutup. Jadi, airnya tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Itu kalau jenis reptil pada buaya ya. Selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada burung. Burung itu macam-macam ya, ada burung dara, burung raja wali, burung kakak tua, banyak ya jenis-jenis burung. Jadi burung sama seperti reptil, dia bernapas menggunakan paru-paru, dia mempunyai sepasang paru-paru. Paru-parunya terletak di dalam rongga dada. Kemudian udara oksigen yang masuk nantinya akan masuk ke pembuluh darah yang disebut dengan trakea. Ya, jadi nanti dari trakea udaranya masuk ke dalam paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Jadi burung itu mempunyai keunikan tersendiri. Jadi dia mempunyai yang namanya kantong udara. Fungsinya apa kantong udara? Jadi kantong udaranya itu berfungsi untuk tempat menyimpan udara. Burung saat dia tidak terbang akan hirup udara sebanyak-banyaknya. Namun, saat dia terbang, dia tidak akan menghirup udara lagi. Jadi, udaranya diambil dari mana? Diambil dari kantong udara. Karena apa? Karena di kantong udaranya sudah menyimpan banyak sekali udara saat dia tidak terbang ya. Jadi dia itu kalau kalian mengamati burung, dia sedang hinggap di dahan, di ranting, dia itu tidak terbang, namun dia bernafas dan
menyimpan udara sebanyak-banyaknya. Jadi dia mengambil udara, oksigen yang sebanyak-banyaknya kemudian disimpan di kantong udaranya. Jadi ketika dia sudah terbang, dia tidak akan lagi menghirup udara karena dia akan mengambil udaranya yang ada di kantong udara ya. Jadi seperti itu keunikan dari. Yang terakhir, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Siapa yang tahu mamalia apa? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia darat dan mamalia air. Jika mamalia darat apa? Hewan yang menyusui anaknya yang ada di darat. Contohnya apa? Ada kambing, sapi, kerbau, kuda. Nah, itu contoh mamalia darat. Jika mamalia laut atau air, contohnya apa saja? Ada paus, duyung, lumba-lumba. Nah, itu adalah contoh dari mamalia air. Mamalia darat dan mamalia air sama-sama bernapas menggunakan paru-paru. Ya, jadi kalau mamalia darat dia itu akan menghisap oksigen dari hidung, kemudian masuk ke pangkal tenggorokan, ke batang tenggorok, kemudian masuk ke dalam paru-paru ya. Kalau mamalia air seperti lumba-lumba, duyung, paus, hidungnya dilengkapi dengan katup. Jadi katupnya itu selama dia menyelam ke dalam air, katupnya akan menutup. Dan jika kalau lumba-lumba muncul ke permukaan air, nanti katupnya akan terbuka. Nah, saat terbuka itulah dia akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida ya. Baik, tadi Bu Nanda sudah menjelaskan beberapa alat dan sistem pernapasan pada hewan. Dimulai dari cacing tanah yang menggunakan apa? Bernafasnya menggunakan permukaan kulit. Kemudian serangga menggunakan trakea. Ikan bernapas atau alat pernapasannya menggunakan insang. Kemudian amfibi, jika masih kecebong dia akan bernapas menggunakan insang. Kemudian jika sudah berubah menjadi katak dewasa, dia akan bernapas menggunakan paru-paru ya. Kemudian reptil bernapas menggunakan paru-paru. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Mamalia juga ya, mamalia darat dan mamalia air bernapas menggunakan paru-paru. Nah, sekarang Bu Nanda akan menjelaskan sistem pernapasan pada manusia. Kita bernapas menggunakan apa kira-kira? Ya, jadi alat pernapasan utama kita adalah paru-paru ya. Nah, manusia bernapas memasukkan oksigen ke dalam tubuh ya. Oksigen tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Kemudian, energi itu akan menggerakkan semua proses kehidupan pada kita. Nah, coba Bu Nanda sudah memberikan di video gambar organ pernapasan pada manusia. Kalian juga bisa melihat di buku paket halaman 14. Nah, ada bagian-bagian organ pernapasan pada manusia ya. Dimulai dari rongga hidung. Jadi, di dalam rongga hidung itu akan terdapat rambut-rambut pendek dan tebal. Coba kalian raba di dalam hidung kalian berasa apa tidak? Jadi di dalam rongga hidung kalian terdapat rambut-rambut pendek dan tebal. Fungsinya untuk apa? Untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara ya. Jadi bulu-bulu itu yang dapat menyaring kotoran yang masuk ke dalam hidung kalian ya. Kemudian organ yang selanjutnya ada faring.
faring itu persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan bagian saluran pencernaan bagian belakang. Kemudian ada lagi laring. Laring itu tepatnya di jakun. Jadi terdapat di bagian belakang faring, ya. Kemudian ada trakea atau batang tenggorokan. Kita juga mempunyai trakea ya, atau batang tenggorokan kita. Batang tenggorokan kita itu akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk, ya. Kemudian kita juga mempunyai yang namanya bronkus. Bronkus itu percabangan dari trakea. Nah, bronkus itu ada dua, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian ada lagi yang namanya bronkiolus. Bronkiolus itu apa? Percabangan dari bronkus, ya. Kemudian ada alveolus. Alveolus itu ada di dalam paru-paru. Jadi dia tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bentuknya alveolus seperti apa? Bentuknya alveolus itu seperti buah anggur. Nanti kalian bisa, kalau penasaran bagaimana bentuk alveolus, kalian bisa melihat di Google bagaimana bentuknya, ya. Jadi seperti buah anggur, ya, kurang lebih seperti itu. Dan Bu Nanda juga mempunyai gambar paru-paru. Kalian bisa melihat keterangan gambarnya di situ, ya. Di buku paket lebih jelas di halaman 15. Jadi, udara masuk itu melalui lubang hidung. Kemudian masuk ke dalam batang tenggorokan, ya. Kemudian nanti di dalam batang tenggorokan lalu turun ke paru-paru, ya. Jadi nanti di dalam paru-paru udara masuk, oksigennya terserap, kemudian sebaliknya gas karbon dioksidanya akan dibuang saat kita menghembuskan nafas, ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari Bu Nanda. Semoga penjelasan dari Bu Nanda ini dari pernapasan hewan dan pernapasan manusia bisa kalian pahami, ya. Baik, Bu Nanda akhiri untuk pembelajaran 1 dan 2 ini di tema 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.